Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya bakal ngejelasin untuk penugasan akhir mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasannya, di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riandita Tegar Kusuma dengan NIM A11 2023 15175. Nah, pada video kali ini di sini saya bakal ngejelasin untuk penugasan akhir, yaitu untuk membuat video penjelasan mengenai ada 3. Yang pertama, penjelasan mengenai model yang telah dibuat, yaitu model UNet dan DeepLab, dimulai dari pencarian dataset sampai hasil. Lalu penjelasan tentang pembuatan websitenya untuk implementasi dari modelnya tadi. Dan yang terakhir ada pembuatan laporan atau untuk analisis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan modelnya sendiri, yaitu di sini disuruh membuat 2 model, yaitu UNet dan DeepLab. Nah, sebelum membuat modelnya, tentunya di sini saya mencari dataset yang sesuai kriteria. Saya mencari dataset publik, yaitu di Google dengan kata kunci float area segmentation. Nah, di sini ada beberapa dataset, ada banyak. Nah, di sini saya memilih datasetnya yaitu dengan judul float area segmentation. Nah, datasetnya sendiri di sini terdiri dari 2 folder dan 1 file. Nah, folder yang pertama ada image. Nah, di image ini terdiri dari gambar-gambar banjir dari atas atau dari satelit. Dan folder kedua di sini yaitu ada max. Nah, untuk maxnya sendiri ini yaitu foto label atau isinya foto hitam putih. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada file metadata CSV. Untuk fotonya sendiri di sini untuk image-nya dalam bentuk JPG dan untuk max-nya atau labelnya dalam bentuk PNG. Total datasetnya sendiri yaitu terdiri dari 290 gambar. Setelah mendapatkan datasetnya, lalu saya download, dan di sini saya menggunakan tools Google Colab untuk mengcodingnya. Tentunya yang pertama di sini saya akan membuat model UNet untuk sebagai baseline, dan nanti setelah selesai membuat model UNet ini, saya melanjutkan untuk membuat DeepLab. Di model UNet ini saya menggunakan evaluasi 3, yaitu ada EOU, dash, dan pixel akurasi. Lanjut ke penjelasan code UNetnya. Di sini yang pertama saya mengimport library yang bakal saya butuhkan. Ada beberapa, yaitu ada NumPy, terus Matplotlib, TransferFlow, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini tentunya saya untuk memount dataset yang telah saya dapatkan di Kaggle tadi. Di sini saya mengambil dataset dari Google Drive. Setelah dataset di mount ke Google Colab ini, saya terus membuat fungsi untuk membaca gambar dan max-nya. Selain membaca, di sini saya juga sekalian nge-split data, yaitu terdiri dari 70% untuk data training, 15% untuk data evaluasi, dan yang terakhir 15% untuk data tes. Di sini saya juga menampilkan contoh data setnya.
terlihat di sini ada gambar asli dan gambar max. Nah, setelah membagi data atau nge-split data, di sini selanjutnya saya membangun untuk model unitnya. Nah, di sini saya membuat fungsi yaitu unit strip model yang terdiri dari encoder dan decoder. Di sini model berhasil di-reload. Selanjutnya setelah membangun model, saya membuat fungsi untuk metrik evaluasi, yaitu ada 3. Yang pertama di sini saya membuat fungsi untuk metrik evaluasi EOU metrik, dan yang kedua ada fungsi dash conference, dan yang terakhir ada fungsi pixel akurasi. Selain membuat untuk evaluasi, di sini saya juga membuat fungsi untuk callback. Nah, di sini nanti jika model mulai training, misal hasil EOU metriknya hasilnya sama selama 4 kali berturut-turut, maka model akan berhenti secara otomatis. Nah, setelah ngerunning, di sini terlihat yaitu pesan model siap untuk dilatih. Nah, langkah selanjutnya di sini yaitu untuk training modelnya itu sendiri. Untuk trainingnya sendiri di sini saya menggunakan epoch 10 sampai epoch 100 untuk ditentukan nanti yang pixel akurasinya paling tertinggi. Di sini terlihat bahwa epoch 100 dan bit size-nya 8. Untuk learning rate-nya sendiri yaitu 0,0001. Nah, di sini telah dilakukan training sampai epoch 100 dan juga mendapatkan akurasi 0,8918 untuk hasil training. Telah melakukan training model, di sini selanjutnya yaitu saya juga membuat fungsi untuk visualisasi hasil training. Di sini ada 3 plot histogram, yaitu ada loss, EOU, dan dash. Ini untuk grafik yang biru untuk training dan yang oranye untuk PAL. Untuk evaluasinya sendiri yaitu di sini model unit ini mendapatkan pixel akurasi sebesar 0,9027 dan lossnya 0,5373 dan EOU metriknya sebesar 7828 dan dash conference-nya 0,8772. Selanjutnya yaitu di sini saya juga membuat fungsi untuk menampilkan hasil, yaitu di sini ada contoh gambar asli dan gambar max, dan ada juga gambar hasil prediksi dari model unit ini. Selanjutnya setelah saya berhasil membuat model unit ini untuk segmentasi banjir, yaitu langkah selanjutnya saya membuat model DevLab 3+. Di model ini kurang lebih code-nya sama seperti unit tadi. Seperti di sini library yang dibutuhkan kurang lebih sama, dan saya juga ngemon dataset dari Google Drive karena dataset yang digunakan itu sama. Di model DevLab ini saya juga nge-split dataset menjadi 70% untuk data training, 15% untuk evaluasi, dan 15% untuk tes. Nah, setelah nge-split dataset dan di sini menampilkan datanya. Nah, datanya sendiri terbagi menjadi 202 gambar untuk data training dan 44 gambar untuk data evaluasi dan 44 gambar juga untuk data tes. Di sini terlihat untuk contoh gambar asli dan gambar max-nya. Nah, setelah melakukan split data, selanjutnya saya membuat atau membangun modelnya. Di sini saya menggunakan ResNet 50 dan saya juga menggunakan modul ASPP. Setelah saya membangun modelnya seperti langkah unit tadi, di sini saya juga membangun untuk matrik evaluasi dan callback. Sini untuk matrik evaluasinya seperti pada unit tadi. Sini ada UIO metrik, ada dash conference,
ada pixel akurasi, dan saya juga membangun untuk fungsi callback. Ini model develop memberikan pesan siap dilatih. Nah, setelah membangun model dan menyiapkan untuk metrik evaluasinya, sini saya mulai untuk ngetraining model develop ini. Di model ini saya juga ngetraining mulai dari epoch 10 sampai epoch 100, dan untuk batch size dan learning rate-nya sama seperti UNet. Ini terlihat bahwa yang terakhir yaitu epoch 100. Nah, setelah berhasil melakukan training model untuk develop ini, saya juga visualisasikan untuk hasil trainingnya dengan menggambarkan histogram. Ini seperti model UNet tadi, tetapi hasil histogram ini jauh lebih baik daripada UNet tadi. Untuk develop sendiri di sini untuk epoch 100, di sini saya mendapatkan pixel akurasi sebesar 0,9212 dan lossnya 0,2978 dan EOU metriknya 0,8994 dan dash conference-nya 0,8199. Nah, setelah saya evaluasi pada data testnya, saya juga visualisasi prediksi. Seperti modelnya tadi, saya menampilkan 3 gambar yang terdiri dari gambar asli, gambar max, dan gambar hasil prediksi model develop. Di sini terlihat gambarnya cukup mengikuti dari gambar max asli. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya nge-training 2 model ini dengan mulai dari epoch 10 sampai epoch 100. Di sini saya sudah mencatat untuk hasil training yang mulai dari epoch 10 dan sampai epoch 100 dengan batch size yang sama, yaitu batch size-nya 8 dan learning rate-nya yaitu 0,001. Di sini untuk hasilnya sendiri yaitu pada epoch 10 model UNet lebih bagus daripada develop, dan begitu pula sampai epoch 40 UNet masih lebih baik dari develop, dan sampai dimana ketika epoch 50 sampai 100 di sini develop lebih baik daripada UNet sendiri. Setelah berhasil melakukan pembuatan 2 model untuk segmentasi gambar dan telah mendapatkan hasil yang cukup bagus, yaitu di model develop dengan pixel akurasinya sebesar 0,9212. Langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan websitenya. Nah, pada penugasan akhir ini disuruh untuk menggunakan model UNet. Maka dari itu saya akan menggunakan model UNet. Pada pembuatan website kali ini, website ini saya namai dengan Flowdify. Nah, pada pembuatan website ini saya menggunakan beberapa text tag, yaitu pada sisi backend saya menggunakan Laravel untuk framework PHP-nya, dan untuk database-nya sendiri saya menggunakan SQLite. Nah, pada bagian front-end saya menggunakan React.js untuk UI-nya dan Tailwind CSS untuk stylingnya. Untuk dashboard-nya saya di sini menggunakan SetJN. Langkah pertama untuk pembuatan website kali ini yaitu untuk menyiapkan API untuk model UNet. Nah, di sini saya telah membuat API dengan Python. Nah, di sini saya membuat folder baru di dalam framework Laravel yaitu bernama ML Service. Di dalam folder ini terdiri dari ada model. Nah, model ini sendiri yaitu hasil terbaik dari UNet pada training yang dilakukan sebelumnya, yang tersimpan di file .h5 sini bernama model /unet/base.h5. Nah, di dalam folder ML Service ini saya juga membuat API untuk load modelnya. Nah, di API ini saya membuat beberapa fungsi, yaitu ada untuk
preprocessing image, dan juga saya juga membuat endpoint. Nah, si API-nya ini sendiri dia bakal ngeload base model yang telah didapatkan dari hasil training sebelumnya. Di API ini saya juga membuat endpoint, yaitu endpoint/predict, yang dimana endpoint ini sendiri nanti fungsinya untuk yang akan dikirimkan ke controller Laravel di sini melalui user controller dan akan dilanjutkan ke front end. Nah, jadi di sini ketika user memilih foto dan memencet mulai deteksi, di sini controller akan mengarahkan ke API. Nah, dan si API bakal meload model base yang sudah tersimpan di file model unit base H.5 ini. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mendemokan untuk websitenya sendiri. Nah, langkah pertama yaitu tentunya untuk ngerunning websitenya. Untuk running websitenya sendiri di sini membutuhkan dua terminal, yaitu terminal pertama untuk front end-nya. Di sini langsung saja ketikkan npm run dev. Nah, untuk terminal kedua untuk running API-nya, yaitu di sini tentunya kita harus masuk dulu ke dalam folder ML service. Nah, setelah masuk ke dalam folder ML service, di sini langsung saja running mode API-nya, yaitu dengan perintah python.min.uvicorn. Nah, karena di sini saya menggunakan VANV, maka runningnya menjadi seperti ini. Dan kalau di laptop saya atau komputer saya di port 8001. Di sini si API-nya bakal reload modelnya. Nah, ketika berhasil maka menampilkan seperti ini, model load successful. Nah, untuk merunning backend-nya yaitu Laravel. Di sini saya menggunakan aplikasi Laragon. Jadi langsung saja mulai semua. Nah, untuk datasetnya saya menggunakan aplikasi Tabel Plus. Di sini saya menggunakan database yaitu SQLite. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, setelah merunning 3 tadi, yaitu yang pertama ada front end, back end, dan API modelnya, di sini website sudah bisa diakses di browser lokal. Nah, untuk tampilan websitenya seperti ini. Di sini karena saya membukanya di monitor, terlihat di sini agak lebar. Nah, pada landing page ini terdapat beberapa menu, yaitu ada home, alur kerja, deteksi, dan ada penjelasan fiturnya. Untuk tampilannya sendiri kurang lebih seperti ini.
untuk ketika di sini user mau mendeteksi tetapi si user belum login, maka dia akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Di sini saya akan mencoba login terlebih dahulu dengan email dan password saya. Nah, ketika sudah login, di sini ada yang tadi awalnya login, di sini berubah jadi dashboard, dan si user bisa langsung menuju ke dashboardnya nantinya. Setelah login, maka si user bisa mulai mendeteksi gambar untuk segmen setelah login, user bisa melakukan deteksi atau segmentasi gambar. Di sini saya akan melakukan segmentasi gambar. Di sini juga bisa drag and drop dan juga bisa klik saja seperti ini dan langsung menampilkan foto di folder. Nah, setelah si user berhasil memilih foto, di sini menampilkan gambar aslinya. Oke, mungkin lanjut saja untuk analisis gambar. Sini bakal meload model tadi saya jelaskan pada penjelasan tadi. Nah, di sini bakal ketika berhasil bakal ada notifikasi atau TOAS seperti berhasil gitu. Dan di sini menampilkan foto hasil segmentasinya berupa foto hitam dan putih. Dan di sini juga terdapat pesan, yaitu area putih menunjukkan kondisi banjir. Selanjutnya, ketika user ingin mengelola datanya atau mengelola gambarnya, sini langsung saja klik dashboard pada navbar, maka akan langsung ke halaman dashboard, yaitu di sini ada dua menu, yaitu ada dashboard dan ada float history atau hasil riwayat deteksi yang sudah dilakukan oleh user. Untuk tampilan dashboardnya kurang lebih seperti ini. Nah, karena saya menggunakan monitor, maka akan saya coba tampilkan pakai extension. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, di menu dashboard ini ada beberapa, yaitu ada menampilkan selamat datang dan nama usernya. Dan di sini ada menu untuk lihat riwayat semua hasil deteksi, bakal ke menu plot history. Dan di sini juga ada bottom langsung untuk deteksi. Dia akan kembali ke home untuk kita melakukan deteksi. Nah, di sini juga ada ringkasan chart, yaitu ada total deteksi yang telah dilakukan user, deteksi bulan ini, dan deteksi hari ini yang telah dilakukan user. Di sini saya telah melakukan 2 deteksi untuk hari ini. Di sini juga menampilkan deteksi 4 deteksi terakhir. Nah, pada menu selanjutnya yaitu history
deteksi banjir. Di sini menampilkan beberapa hasil deteksi yang telah dilakukan oleh user. Sini ada beberapa, dan di sini juga bisa melihat untuk detailnya seperti ini. Dan si user juga bisa mendownload gambar hasilnya atau juga mendownload gambar hasil dari segmentasinya. Nah, di dashboard ini juga si user bisa mengubah nama, mengubah email, dan juga bisa menghapus akun usernya ini. Selanjutnya yaitu si user juga bisa mengupdate kata sandi, dan juga di sini si user juga bisa mengubah tema websitenya. Di sini dashboardnya yaitu sistem, jadi mengikuti sistem laptop atau komputer. Nah, di sini akan saya mencoba merubah untuk tampilan cerah. Nah, di sini bakal menampilkan untuk dashboard versi terangnya seperti ini. Untuk landing page-nya dia bakal mengikuti temanya. Nah, seperti ini. Sini juga bisa logout. Nah, selain bisa login, si user juga bisa lupa kata sandi. Dan untuk lupa kata sandi sendiri di sini yaitu dia bakal mengirimkan ke email yang sudah didaftarkan tadi untuk mereset passwordnya. Selain itu, di sini juga bisa membuat akun. Sini ada nama, harus masukkan nama, email, password, dan konfirmasi password untuk membuat akun atau membuat user baru. Nah, selanjutnya yaitu langkah terakhir yaitu pembuatan laporan. Di sini saya membuat 2 laporan, yaitu yang pertama untuk laporan analisis model, dan yang kedua yaitu laporan untuk aplikasi webnya, UI-nya. Nah, pada laporan kali ini analisis model ini, sini saya memberi judul yaitu perbandingan arsitektur unit dan template untuk segmentasi area banjir. Di sini saya susun sendiri, dan di laporan ini meliputi yaitu ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dan selanjutnya ada tinjauan pustaka yang menjelaskan yaitu beberapa, ada dataset, menjelaskan pre-processing, menjelaskan arsitektur modelnya sendiri yaitu unit dan template, dan yang terakhir yaitu metrik evaluasi. Sini menjelaskan semua, ada OU, disk constraint, dan pixel akurasi. Dan yang ketiga yaitu metode. Sini menjelaskan arsitektur model, hyperparameter, dan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Dan yang keempat ada hasil dan pembahasan. Sini membahas tentang metrik evaluasi, visualisasi hasil segmentasi, yaitu sini ada visualisasi model unit, dan ada visualisasi model depth, dan di perbandingan visual. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada kesimpulan dan saran. Sini membahas kesimpulan
yaitu untuk hasil kedua model, dan juga ada saran untuk pengembangan selanjutnya. Ini kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya yaitu laporan untuk aplikasi websitenya. Sini saya memberi judul yaitu Floodify, pengembangan aplikasi berbasis web untuk segmentasi area banjir menggunakan model UNET. Sini saya susun sendiri, yaitu meliputi ada 6 bab, yaitu yang pertama untuk pendahuluan, seperti biasa ada membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Dan pada bab kedua yaitu menjelaskan ada banjir dan segmentasi area banjir, ada aplikasi web berbasis deep learning, dan yang ketiga ada arsitektur model yang digunakan. Di sini saya menjelaskan yaitu model UNET. Dan yang ke bab ketiga yaitu metode. Sini menjelaskan alur sistem web saya atau Floody. Dan yang kedua ada arsitektur aplikasi webnya sendiri yang terdiri dari 3, ada front end, back end, sama untuk AI service-nya. Dan yang keempat adalah implementasi sistemnya. Sini saya ada beberapa poin, yaitu implementasi model UNET, implementasi back end, implementasi front end, dan integrasi sistemnya. Sini menjelaskan keempat poin tersebut. Dan yang kelima yaitu hasil dan pembahasan. Di sini membahas dan menampilkan hasil tampilan websitenya yang terdiri dari landing page, dashboard, authentication, dan menampilkan hasil segmentasi yang telah dilakukan melalui website. Dan yang terakhir yaitu ke-6 yaitu kesimpulan dan saran, itu hasil kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan, setelah itu yaitu saran. Untuk laporannya kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan untuk project akhir ini atau penugasan akhir ini dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.